Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdullah Fakih dengan NPM 22106312500035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu layanan dari platform bank digital. Nah, bank digital sendiri merupakan layanan suatu bank yang berbasis digital tanpa adanya bank konvensional. Jadi, perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional mungkin yaitu jika bank konvensional kan basic-nya yaitu suatu bank yang bekerja secara konvensional. Jadi terdapat sekali kantor-kantor cabang dari bank konvensional. Sedangkan bank digital yaitu layanan bank yang berfokus pada layanan secara digital. Jadi tidak adanya kantor fisik secara langsung. Jadi bank digital itu sangat akan fokus pada layanan platform itu berbasis software atau digital. Nah, mungkin langsung saja ya, yang saya akan bahas mungkin salah satu contoh layanan platform bank digital yaitu SIBank kali ini. Nah, saya akan membahas SIBank. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari homepage pada aplikasi SIBank. Nah, bisa dilihat bahwa di atas ini merupakan informasi akun dari si bank kita, yaitu baik nama akun ataupun nomor rekening dari akun si bank kita. Terus di pojok kanan atas di sini itu ada notifikasi, baik itu notifikasi dari si bank ataupun promo-promo yang ada. Selanjutnya di sini menampilkannya itu jumlah saldo dari si bank kita dan juga pendapatan bunga dari si bank kita. Nah, di sini tampilan saldo kita dan pendapatan bunga, serta di samping pendapatan bunga itu ada persentase bunga yang kita dapatkan, yang di mana persentase bunga yang kita dapatkan yaitu 3,75%. Jadi, keuntungan dari kita menabung di si bank kali ini yaitu terdapat suatu pendapatan bunga ya. Jadi, dengan kita menabung di si bank itu bukan hanya menabung, tapi si bank juga tuh memberikan feedback kepada kita berupa keuntungan bunga dari uang yang sudah kita tabung di si bank, yaitu sebesar 3,75%. Nah, periode pendapatan bunga ini tuh dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dari si bank itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu fitur yang disediakan oleh si bank seperti transfer, top up dan tagihan, top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undang teman, tambah saldo, dan lain sebagainya. Nah, di bawah sini juga ada layanan QRIS. Nah, mungkin langsung saja saya akan membahas fitur yang pertama itu pada fitur transfer. Nah, si bank ini menyediakan layanan transfer itu untuk beberapa metode transfer ya. Yang pertama itu transfer ke si bank, ke sesama rekening si bank, terus transfer ke bank lain, ataupun virtual account, top up e-wallet, top up, dan tagihan. Nah, di sini juga akan muncul riwayat transaksi ataupun transaksi yang sering dilakukannya itu transaksi favorit. Nah, mungkin langsung saja yang pertama itu kita coba contoh transfer dengan ke sesama si bank ya. Nah, ini merupakan tampilan pertama pada jika kita melakukan transfer ke sesama pengguna si bank, yaitu hanya memasukkan nomor rekening ataupun nomor handphone ataupun nama dari pengguna si bank yang akan kita transfer. Ini sebenarnya cukup memudahkan ya, karena kita tidak berpatokan kepada nomor rekening si bank. Jadi jika kita nomor rekeningnya itu lupa, kita bisa menggunakan nomor handphone dari nomor tujuan ataupun nama dari pengguna yang akan kita transfer. Terus yang kedua itu ada transfer bank lain.
Nah, transfer bank lain itu pertama yang harus kita lakukannya itu memilih nomor rekening. Nah, kita pertama itu memilih bank dari tujuan sendiri, yaitu bisa kita memilih beberapa bank atau bank tujuan kita. Misal kita memilih Bank Mandiri, kita pilih Bank Mandiri, lalu masukkan nomor rekening dari nomor tujuan kita, yaitu setelah memasukkan nomor rekening, yaitu selanjutnya proses itu akan masukkan jumlah nominal yang akan kita transfer. Nah, setelah setelah kita memastikan bahwa jumlah nominal yang akan kita transfer itu sudah benar, maka selanjutnya kita oke dan sistem si bank itu akan memverifikasi bahwa yang melakukan transaksi itu pengguna, yaitu dengan memasukkan PIN dari si bank ini. Terus yang ketiga itu ada virtual account. Mungkin caranya kurang lebih sama, hanya perbedaannya saja yang sebelumnya itu memasukkan nomor rekening, yaitu nah yang virtual account ini memasukkan nomor virtual account, terus top up e-wallet dan top up tagihan. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu ada top up dan tagihan. Nah, fitur top up dan tagihan ini cukup memudahkan kita ya, di mana kita tuh tidak harus lagi keluar untuk membayar beberapa tagihan yang kita miliki ataupun juga melakukan top up seperti pembelian pulsa ataupun pembelian paket data. Jadi kita sudah bisa melakukan top up dan tagihan itu by mobile ya, by handphone. Jadi ini cukup memudahkan kita, memudahkan akomodasi dari kita sendiri. Nah, di sini si bank menyediakan beberapa layanan top up, yaitu top up mungkin si bank layanan top up ini baru dua ya, seperti pada untuk top up pulsa atau dan top up paket data saja, namun juga si bank menyediakan layanan untuk top up tagihan seperti PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, pajak PBB, Telkom ataupun pasca bayar. Nah, fitur selanjutnya mungkin yaitu top up e-wallet. Nah, si bank ini sudah bekerja sama dengan beberapa layanan vintage e-wallet seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Nah, jika kalian ingin melakukan top up dari beberapa pilihan e-wallet di sini, kita bisa menggunakan layanan dari si bank top up e-wallet ini sendiri. Nah, namun fitur ini tuh cukup disayangkan ya, karena beberapa e-wallet juga tuh belum memiliki kerjasama dengan si bank. Jadi jika e-wallet yang kita pakai itu tidak bekerja sama atau tertera pada si bank, kita tidak bisa melakukan layanan top up pada si bank itu sendiri. Nah, namun sebaliknya jika kita menggunakan layanan vintage atau e-money yang sudah terhubung dengan si bank, ini tuh sangat memudahkan kita untuk melakukan top up. Jadi kita tidak perlu melakukan top up itu ke luar atau pergi ke minimarket atau minimarket terdekat untuk melakukan top up e-wallet kita. Kita hanya perlu menyediakan layanan internet dan juga aplikasi si bank untuk melakukan top up sendiri. Terus yang ketiga itu ada fitur riwayat transaksi. Nah, fitur ini tuh sangat membantu ya untuk kita mengecek riwayat transaksi yang sudah kita lakukan dan memastikan bahwa tidak adanya transaksi yang janggal atau tidak kita lakukan. Nah, jika terdapat suatu indikasi transaksi janggal pada riwayat transaksi, kita bisa langsung melakukan pelaporan kepada admin dari si bank sendiri atau call center dari si bank sendiri untuk memastikan bahwa tersebut merupakan suatu kesalahan sistem atau memang benar-benar ada suatu transaksi yang terjadi tanpa atas kehendak kita. Jadi jika emang terjadi suatu transaksi yang tanpa atas kehendak kita, kita bisa segera melakukan pengamanan akun kita. Nah, di sini juga
fitur riwayat transaksi kita bisa memfilter ya berdasarkan tak 1 tahun, 7 hari ataupun tiga hari dan juga bisa berdasarkan periode tertentu jika kita bisa memilih misalkan periode dari satu 1 Desember sampai 10 Desember kita bisa juga. Terus juga ini merupakan jenis-jenis bisa memfilter juga berdasarkan jenis transaksi yang sudah dilakukan seperti semua transaksi ataupun saldo masuk, saldo keluar, pembayaran, bunga, pajak, top up dan tagihan, nah, hadiah, deposito, pinjaman, setor ataupun tarik tunai ataupun transaksi lainnya. Di pojok kanan juga terdapat statement dan juga pajak, riwayat pajak. Mungkin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pada fitur deposito. Nah, fitur deposito sendiri itu merupakan suatu fitur yang dikembangkan oleh si bank untuk jadi fitur deposito ini bekerja dengan simpanan berjangka yang cairannya itu hanya dilakukan beberapa periode tertentu. Jadi sistem deposito ini kita menabung, namun uang yang kita tabung itu tidak bisa langsung kita cairkan lagi. Jika misalkan kita menabung pada hari ini dengan deposito, maka pada saat besok kita memerlukan dana darurat, maka kita tidak bisa mencairkan uang dari tabungan deposito ini karena deposito ini bekerja hanya dapat dicairkan melalui periode-periode tertentu ya. Nah, saat ini juga tuh sudah bisa menggunakan layanan deposito dengan mudah di aplikasi bank ya dengan minimal transaksi itu sebesar 1 juta rupiah atau minimal tabungannya itu 1 juta rupiah. Nah, keunggulan dari deposito yang ada di si bank sendiri itu mungkin bunganya itu yang cukup kompetitif ya, di mana bunga dari si bank ini menawarkan bunga deposito itu se s sampai dengan 6% per tahun, terus penempatan dengan jangka waktu singkat, mudah, yaitu dari 1 bulan, terus penempatannya secara deposito praktis yang cepat kurang dari 5 menit. Nah, deposito di si bank itu aman atau enggak sih? Nah, jadi deposito di si bank ini sudah sangat aman karena pada dasarnya si bank itu sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi segala transaksi yang dilakukan pada si bank ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan si bank ini juga tuh sudah merupakan suatu platform yang sudah terdaftar pada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, selain itu juga tuh seluruh akses dan transaksi pada aplikasi bank ini dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah ya, atau end-to-end encryption. Nah, seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi bank ini juga memerlukan kode verifikasi atau OTP atau PIN sebelum dapat diproses. Nah, kita bisa lihat beberapa produk deposito dari yang ditawarkan oleh si bank. Mungkin yang pertama itu produk deposito yang cukup favorit, yaitu di mana berjangka waktu itu 6 bulan, namun memiliki bunga yang paling besar juga, yaitu 6%. Dan deposito di si bank ini juga tuh tanpa adanya biaya adminnya. Jadi tidak ada potongan biaya admin. Terus deposito paling diminati ini ada yang 5% dengan jangka waktu 1 bulan dan 5,5% dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, fitur selanjutnya yaitu fitur undang teman. Nah, fitur ini tuh cukup bermanfaat ya, karena kita bisa mengundang teman kita untuk menggunakan aplikasi si bank dengan menggunakan kode referral kita, dan kita juga tuh pasti akan mendapatkan keuntungan feedback atau keuntungan dari si bank itu sendiri dengan berupa uang. Jadi semakin banyak teman yang kita ajak, semakin banyak feedback atau keuntungan yang kita dapat juga. Jadi semakin banyak teman yang kita ajak atau bisa menggunakan aplikasi si bank, maka keuntungan yang kita dapat dari si bank sendiri akan semakin besar.
Nah, si bank juga tuh bisa melakukan top up atau tambah saldo melalui beberapa metode pembayaran seperti setor tunai, mobile atau internet banking, anjungan tunai mandiri atau ATM, SMS, ataupun melalui aplikasi Shopee. Nah, tahapan untuk melakukan setor tunai yang pertama itu memilih setor tunai, lalu kita harus mengunjungi kantor cabang terdekat atau isi formulir transfer dan pilih metode SKN atau RTGS. Lalu, pastikan bank penerima yang kamu isi adalah si bank dengan kode berikut, terus masukkan nomor rekeningnya. Nah, si bank juga tuh sudah menyediakan layanan seperti QRIS ya. Nah, perlu diingat juga QRIS ini merupakan layanan yang sangat bermanfaat pada sekarang ya, di mana ini tuh memudahkan kita untuk melakukan suatu pembayaran tanpa menggunakannya uang tunai atau uang cash. Jadi ini tuh sangat memudahkan kita yang cukup kesulitan atau repot jika membawa uang cash ataupun dompet. Jadi kita tidak perlu lagi nih khawatir jika dompet kita tertinggal atau asalkan kita membawa HP, maka kita tinggal memilih kedai-kedai atau toko-toko yang menyediakan pembayar secara QRIS, maka kita bisa melakukan pembayarannya di situ. Nah, si bank juga tuh menyediakan beberapa layanan layanan lainnya seperti top up, terus tagihan ataupun lainnya. Jadi pada dasarnya dengan adanya perkembangan dari platform bank digital ini cukup memudahkan kita ya. Jadi kita tidak berpatokan lagi nih pada bank-bank konvensional. Jadi kita bisa beralih juga itu ke sistem si bank digital, yang dimana bank digital juga pasti memberikan beberapa feedback-feedback atau keuntungan yang melebihi dari bank konvensional. Jadi mungkin ini kembali lagi kepada preferensi kita, Mas. Ingin menggunakan simpan uang pada bank konvensional maupun bank digital. Tapi masing-masing ini memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Namun secara garis besar mereka sudah cukup aman dan baik ya dalam menyimpan uang karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.